Kan Genzi emang suka curhat sama ChatGPT tahu. Kok lebih suka ChatGPT? Kenapa? Karena dia nggak ngejudge Iko dan dia mengerti Iko, Bu. Masya Allah. Berarti ibu juga harus mengerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini ada chat menarik dari penonton dan ini menurut saya penting untuk kita bahas ya. Saya bacakan dulu. 2 putri saya lulusan pondok pesantren, cerdas, berprestasi, aktif berdakwah Islam kafah. Orang tua mana yang tidak bangga? Alhamdulillah ya sahabat. Kemudian lulus pondok, kuliah di universitas negeri, hanya butuh 2 tahun mereka memutuskan keluar dari jamaah dakwah. Hidup seperti remaja-remaja lain di luaran sana, lupa dengan tujuan dakwah mengembalikan kehidupan Islam. Hati saya sangat hancur, hampir tidak percaya. Tapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Mungkin selama ini memang kami kurang berkomunikasi, mungkin saya yang kurang memahami mereka. Mohon doanya agar kedua putri saya dilembutkan hatinya dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mari kita sama-sama mendoakan ya, khusus untuk ibu ini ya, semoga kedua putrinya kembali aktif berdakwah seperti harapan orang tuanya, dan tentu ini juga menjadi harapan kita semua sahabat agar kita istiqomah di jalan dakwah, dan tentu saja ya putra-putri kita, keluarga kita, bahkan anak keturunan kita ya sama-sama aktif di dalam dakwah. Sahabat, kita memahami bahwa dakwah itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum, hendaklah ada di antara kalian umat, segolongan umat, ya'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Itulah berdakwah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sahabat, dakwah itu adalah jalan keberuntungan. Tanpa dakwah, sebaliknya kita akan rugi, bukan hanya kita. Kehidupan dunia tanpa dakwah akan terjerumus kepada kegelapan, kezaliman ya, yang berujung kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslimah, lalu bagaimana? Seperti tadi ya, fakta yang dihadapi oleh ibu ya, seorang ibu, dan mungkin banyak juga ibu-ibu lain yang menghadapi kenyataan yang sama. Kita aktif berdakwah, semangat berdakwah, dan ingin menegakkan Islam. Li'istinafi hayatil Islam, mengembalikan kehidupan Islam ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dakwah, kehidupan Islam itu tidak mungkin akan kembali tegak sahabat, karena sekarang kita paham yang mendominasi ya, yang menguasai kehidupan ini kapitalisme, sekularisme. Dan boleh jadi salah satu penyebab tadi kenapa yang tadinya berdakwah kemudian meninggalkan dakwah, bahkan sebaliknya. Ada juga sahabat yang memusuhi dakwah, menghalang-halangi dakwah, bahkan menyebarkan opini buruk tentang para pejuang dakwah.
Nah, tentu saja hal demikian ada pengaruhnya dari lingkungan. Tadi kapitalistik, sekularistik. Nah, karena itu sahabat, mari kita bahas apa yang harus dilakukan ya oleh orang tua supaya semangat dakwah itu tidak berhenti pada para orang tuanya kita ya, tapi juga tertular khususnya kepada keluarga kita, putra-putri kita, dan umumnya kepada generasi umat yang lain ya, karena dakwah itu membutuhkan banyak orang untuk mengembannya. Baik sahabat, ya yang pertama yang harus kita lakukan ya, perilaku seseorang itu kan tergantung dari pemahamannya. Ketika yakin bahwa itu suatu kewajiban dari Allah, bukan semata perintah orang tua atau aturan sekolah atau pesantren, ya, dia akan memiliki perilaku yang istiqomah karena melakukannya karena perintah Allah. Allah itu memerintahkan sepanjang hidup kita. Kalau itu wajib, maka sampai meninggal kita juga akan melakukannya. Berbeda kalau dakwah itu karena perintah orang tua atau karena ini aturan sekolah atau pesantren. Ketika orang tuanya jauh, dia tidak akan melanjutkan dakwah itu. Ketika sudah keluar dari pesantren atau sekolah Islam terpadu, mungkin berhenti ya dari dakwah. Maka yang pertama yang harus dipastikan ya oleh kita sahabat, bahwa pemahaman pada anak-anak kita, dakwah itu kewajiban dari Allah sampai nanti ya kita menghadapnya, sampai ajal menjemput kita, tidak ada kata berhenti di dalam dakwah. Sebagaimana ketika kita sholat, ya, sholat adalah kewajiban. Kita yakin, mau kita sakit, kita sibuk, kita capek, kita ngantuk, ketika belum menjalankan sholat, maka ya kita akan berupaya untuk menjalankan. Demikian juga dengan dakwah, sampai kapanpun tidak ada istirahat dalam dakwah, tidak ada pensiun dakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada pemaksaan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, siapapun ya sebagai manusia, ketika melakukan sesuatu karena terpaksa, ini akan berat. Ya, mungkin kalau terus berulang akan ada trauma. Seorang anak ketika dia malas untuk makan, ya, ibunya tidak tahu kenapa dia malas untuk makan sehingga dia mencari masalahnya lalu menyelesaikan masalah. Mungkin malas makan itu karena sakit gigi, mungkin malas makan itu karena menunya tidak sesuai ya dengan selera. Kalau sudah tahu, ibunya mungkin akan mengganti menu makanannya, dia akan mengobati sakit giginya, baru menyuapi anak. Tapi ibu yang tidak tahu, dia akan menjejali mulut anak itu dengan makanan. Sehingga yang terjadi apa? Makanan itu bukan ditelan oleh anak. Ada anak yang tersedak, ada anak yang memuntahkan makanan itu. Bahkan yang berbahaya sahabat, kalau anak trauma dengan makanan, membenci makanan, dan dianggap makanan itu sebagai ancaman. Tidak jauh berbeda dengan dakwah. Kalau anak kita atau siapapun melihat dakwah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berdampak buruk dengan dakwah, dia dikucilkan oleh temannya, dengan dakwah jadi sibuk, dengan dakwah jadi capek ya, maka boleh jadi ini akan menjadi trauma sehingga anak benci di dalam dakwah ya. Nah, apalagi kalau yang ketiga sahabat ya, penampilan dakwah itu dianggap dakwah itu kambing hitam. Ketika anak dihadapkan dengan realitas ibunya sibuk dakwah ke sana kemari atau ayahnya sibuk dakwah, kemudian kewajiban ibu di dalam rumahnya tidak terlaksana dengan baik, anak tidak terurus, rumah ya tidak rapi, kemudian kewajiban-kewajiban lainnya terabaikan, kemudian dikatakan, ini kan demi dakwah. Kamu tidak tahu ibu sibuk begini itu karena dakwah. Harusnya kamu paham dong. Kalau tidak ada makanan karena ibu sibuk dakwah. Kalau rumah berantakan karena ibu sibuk dakwah. Mestinya kamu ya memahami. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, memang dakwah adalah kewajiban.
Tapi mengurus anak juga adalah amanah dari Allah. Melayani suami juga adalah kewajiban dari Allah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua juga adalah kewajiban dari Allah. Yang namanya kewajiban, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga semestinya jangan kita jadikan dakwah itu sebagai kambing hitam, ya. Kita tetap berdakwah bahkan harus optimal. Tapi sebaliknya di rumah pun kita akan berusaha untuk sebaik-baiknya menjadi ibu. Ya, penuhi semua hak-hak anak ya dengan sempurna, lakukan sebagai kewajiban istri kepada suami, ya demikian juga kepada orang tua, sehingga dakwah tidak disalahkan, ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ya, berilah contoh, ya, bahwa dakwah itu dengan penuh cinta. Contoh nyata, kita adalah pengemban dakwah yang ya konsisten antara yang kita sampaikan dengan perilaku kita. Ya, jadi kalau kita menyampaikan dakwah harus iltizam bihukmi syar'i, terikat dengan hukum syara, akhlak kita, ibadah kita, muamalah kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teman, sebagai anak, semua kita tunjukkan terikat dengan hukum syara, tidak ada pelanggaran sekecil apapun, ya, maka konsistensi kita itu akan menjadi bukti nyata pada anak-anak kita bahwa dengan dakwah sosok profil muslim yang baik itu memang hadir. Jadi dakwah itu bukan legitimasi sebuah pelanggaran, dakwah itu ya bukan hanya sebagai kedok, bukan hanya sebagai topeng menyeru orang lain tapi tidak berlaku untuk dirinya. Hadirkan bahwa dakwah itu pertama mendakwahi diri kita menjadi contoh ya sebagai seorang pengemban dakwah, kita hadir ya sebagai profil yang terikat dengan hukum syara. Ya, nah kemudian berikutnya, saya setuju dengan tadi ya pernyataan dari pertanyaan ibu tadi, mungkin komunikasinya kurang baik. Nah karena itu, mari ya sahabat, kita membangun komunikasi yang harmonis dengan anak kita. Ya, kalau anak kita tidak mau melanjutkan kajian, jangan dulu dijudge, ya, jangan dulu disalahkan, karena boleh jadi mereka punya latar belakang, punya alasan. Di antaranya sahabat ya, alasannya mungkin mereka hidup di lingkungan yang kurang mendukung. Teman-temannya justru ya mengajak mereka itu untuk tidak terlibat dakwah. Boleh jadi anak-anak kita juga dituduh radikal ya, sehingga ada ancaman-ancaman. Nah, ketika dia sedang merasa tidak nyaman, ancaman di dalam dakwah, pulang ke rumah ibunya justru menyalahkan dia, bukan bagaimana mendengarkan perasaan anak kita itu. Kemudian berikutnya, bagaimana membantu anak kita mencari solusinya supaya bertahan dalam dakwah di lingkungan yang tadi banyak tekanan atau ancaman, ya. Nah, jadi dengarkan mereka, jangan menjudge, ya. Terima keluhan apapun, yang namanya perasaan tidak ada salahnya, ya. Semua dengarkan, baru kemudian kita posisikan mana yang harus diluruskan, mana yang harus diingatkan, mana yang harus kita perbaiki, dan mana yang harus kita support kalau itu sudah baik, ya. Nah, kemudian berikutnya ya sahabat, yang namanya manusia itu termasuk tadi ya putra-putri kita dipengaruhi paling tidak oleh 3 lingkungan. Pertama lingkungan keluarga, tadi lebih ke lingkungan keluarga ya, perlakuan orang tua, ayah, ibunya. Nah kemudian yang kedua ya, ada lingkungan sekolah. Boleh jadi tadi dari universitas ya, tadi yang pilihannya itu banyak rangsangan-rangsangan, fakta-fakta yang memang kontraproduktif dengan dakwah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sekarang ada di beberapa perguruan tinggi, konten Islam kafah itu dianggap radikal, dituduh berbahaya, bahkan dianggap ya ini akan menjadi ancaman. Bisa kita bayangkan sahabat, ketika mahasiswa baru ya, anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi, kemudian sudah ada cap-cap radikal tentang Islam kafah, mereka belum memahami lingkungan, mereka ingin diterima oleh perguruan tinggi itu, tidak mau dijauhkan, tidak mau diisolir, tentu mereka akan cari strategi. Nah, boleh jadi salah satu strategi untuk bertahan di lingkungan kampus itu ya, resign dulu dari kegiatan dakwah, sekalipun ini memang strategi yang salah, tapi kita pahami ya, mungkin itu karena ada ancaman. Karena itu perhatikan
lingkungan anak kita, lingkungan kampusnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, lingkungan pertemanan, circle-nya apa, ya. Nah, karena itu sahabat, sebagai orang tua, ketika anak kita melanjutkan mau kuliah, melanjutkan SMA atau bekerja, menikah, ya, perhatikanlah circle mereka. Apakah ya komunitas yang diikutinya adalah komunitas yang memang mendukung dakwah Islam kafah atau yang sebaliknya, ya. Nah, karena itu pastikan carilah support system bagi anak kita yang bisa mendukung dakwah ya Islam ideologis, sambil kita juga terus menjalin komunikasi yang harmonis, komunikasi penuh cinta, bukan komunikasi yang menjas. Dan terakhir sahabat, yang merubah hati itu adalah Allah, bukan kita. Penguasa hati kita, penguasa hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, kokohkanlah hati saya. Sebutkan, kokohkan hati saya dan kokohkan hati anak saya ala dinika, untuk tetap istiqomah di dalam jalan agamamu. Salah satu jalan petunjuk agama itu berjuang untuk tegaknya Islam kafah. Nah, semoga dengan doa-doa itu ya, dan doa kita mohonkan dikabul oleh Allah ya, ada secercah harapan ya, anak-anak kita, putra-putri kita terus dijaga oleh Allah ya, tidak terpengaruh oleh pergaulan ya atau pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungannya, sehingga kembali ke jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk ya keluarga yang istiqomah di jalan dakwah ya, keluarga yang yakin ya tentang Islam kafah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para khalifah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan Islam kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.